Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Untuk kali ini saya ingin ngebahas tentang hal yang viral di Malaysia. Tadi pagi, ini sekarang tanggal berapa? Ini sekarang tanggal yang jelas hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 ya. Kalian lihat nggak sih Januari? Nggak tahu deh. Pokoknya saya sudah membuka Google pagi tadi setelah biasalah antara subuh, azan subuh, pokoknya pagi-pagi tadi sebelum sekitaran subuh lah kalau nggak salah, itu saya buka Google dan saya agak gimana ya, terkejut-kejut. Di Malaysia sedang viral yang namanya unboxing pengantin, unboxing pengantin. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya agak was-was ketika akan ngebahas ini karena takutnya nih viral di Malaysia ketika saya kasih tahu ini di keluarga plus 62 kemudian mereka ikut-ikutan. Itu yang saya khawatirkan. Dan ini tar dulu saya kasih penjelasan dulu apa itu unboxing pengantin. Jangan cari videonya ya, jangan cari videonya. Saya sengaja tidak menyertakan video karena sama aja kita menyebarkan aib gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Apa itu yang dinamakan unboxing pengantin? Jadi ceritanya ini lagi viral di TikTok. Pengantin baru, kemudian setelah pernikahan malam biasalah malam pertama itu mereka yang dinamakan unboxingnya itu gini. Jadi sama mempelai prianya sambil mencopoti aksesoris pengantinnya itu di malam pertama itu di video sama pihak ceweknya. Ya, bahkan saya sih nanti liatin deh ini beritanya, saya seperti ini pagi-pagi baca itu subuh-subuh. Jadi ini viralnya di TikTok ya, jangan dicari videonya. Saya ingatkan sekarang ini jangan dicari videonya. Sengaja saya juga tidak menyertakan videonya di sini karena sama aja menyebarkan aib, sama sekali jangan. Oke? Jadi pengantin pihak ceweknya itu yang memegang HP, menyalakan HP, dan dia di sana ceritanya di kaca besar begitu bagaimana pihak laki-laki mencoboti satu-satu aksesoris pengantinnya. Intinya gimana ya gitu deh, malam pertama itu mereka bikin videonya. Oke. Seperti apa tanggapan respon masyarakat luas di Malaysia? Itu tentu banyak kecaman karena yang aku tahu, ya Allah, saya ada cerita tentang masyarakat Malaysia ya. Banyak kecaman dari masyarakat warganet, masyarakat umum lah, dan juga dari pihak pemerintah juga ikut berbicara bahwa ini memang sangat tidak baik, melanggar norma-norma agama udah pasti ya kan, namanya aurat. Banyak netizen di sana yang berkomentar, ini kan seharusnya kalian menjaga aurat kalian, itu istri kalian loh, itu aurat istrimu loh, kenapa diumbar-umbar dengan bahasa mereka ya. Aduh, macam mana saya ngomong makci nih ngomongnya, saya nggak paham, maaf sekali ya. Saya sebenarnya sangat suka upin ipin. Harusnya saya biasanya sedikit banyaknya pasti tahu cara mengucapkan bahasa Melayu. Oke, tapi saya aduh maaf sekali, saya nggak bisa mengucapkan bagaimana orang Malaysia itu berkomentar ya. Tapi secara yang saya pahami intinya mereka mengecam perbuatan itu. Selain melanggar norma agama, juga norma sosial, norma-norma lain juga kayaknya tidak dibenarkan gitu kan. Ya benar sekali, walaupun mungkin mereka bukan non muslim istilahnya yang melihat itu. Ya secara nurani kan mungkin hati mereka juga berbicara bahwa itu tidak selayaknya ditampilkan. Iya enggak sih? Wallah alam ya, kalau misalnya yang orang tertentu mungkin mikirnya biasa aja sih, jangan lebay deh umat muslim, itu bagi non muslim mungkin ya. Tapi ya secara umum sih logika aja, kita mainnya logika, itu kan ada yang namanya norma-norma adat ketimuran, terutama kita buat Asia seperti ini masih memegang teguh kan, ya enggak sih. Sekarang aja barat nih sudah bersyahadat cuy. Barat itu sudah banyak yang menjadi muslim dan mereka mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya jahiliyah. Masa sih kita yang udah muslim malah justru kebalikannya? Enggak deh, jangan. Ini tentu saja mendapatkan kecaman seluruh masyarakat.
Jadi beritanya kurang lebih seperti ini. Bisa nggak gue tampilin? Tampilin dong. Dan jangan diikutin oleh warga Indonesia ya. Jangan ikut-ikutan hal yang negatif, oke? Saya khawatir sebenarnya pada saat ini ngebahas ini, khawatir malah justru diikuti warga Indonesia yang plus 62 ini. Kadang-kadang kalau yang viral-viral tuh pengen ikutan viral. Jangan, oke? Jangan. Jadi nih ya, cerita saya tentang bagaimana saya ketemu dengan warga Malaysia di Indonesia, karena saya belum mampu untuk keluar negeri, cuy. Saya belum mampu untuk keluar negeri, sekalipun tetangga ya Malaysia itu, saya belum mampu, maaf. Jadi saya juga pernah satu kelas waktu kuliah itu dengan orang Thailand. Kalau Malaysia ada, kalau nggak salah Malaysia juga, Australia kalau nggak salah. Tapi yang penting nih dua negara ini ya, Thailand dengan Malaysia ya. Jadi yang saya tahu mereka ini kalau ketemu dengan mereka itu aku serasa minder, cuy. Yang gue rasain minder, seriusan. Kalian tahu baju kurung yang tradisional, baju muslim di sana? Tradisional Melayu lah intinya ya. Mungkin bukan cuman muslim yang make. Tradisional Melayu itu kan baju kurung yang lurus ke bawah gitu dan longgar-longgar begitu. Dan itu kan islami banget kan. Dan kalau kita kan gamis ya sekarang ini yang lagi musim baju gamis yang langsungan gitu. Dan melihat mereka yang menggunakan seperti itu, baju kurung seperti itu, aku merasa bahwa wah, kental banget, religius banget mereka gitu kan. Jadi ketika disandingkan sama mereka, ya walaupun kita sama-sama berjilbab, aku mikirnya mereka lebih solehah gitu. Karena aku nggak interaksi dengan laki-lakinya ya, nggak interaksi. Aku biasanya dengan akhwatnya lah, perempuannya. Dengan orang Thailand juga gitu ya, karena saya sekelas dengan orang Thailand juga. Baju kurungnya sama dengan orang Malaysia loh, bener-bener longgar dan lurus panjang begitu kan. Bisa nggak gue tampilin nih? Jangan-jangan gue kena copyright lagi nih, ngambil dari Google. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi bener-bener bikin minder. Dan saya percaya yakin dengan keagamaan mereka, yang religius mereka itu bener-bener kental banget yang saya rasakan ya ketika aku bertemu dengan orang Malaysia, orang Thailand muslimnya gitu kan. Begitupun saya pernah di Omet TV ketemu orang Thailand yang laki-lakinya yang bisa bahasa Melayu. Kelihatannya soleh banget sih, dan sopan, cara bicaranya juga udah beda banget. Kalau orang Malaysia ya, yang saya tahu kadang-kadang mereka belanja di sini kan, baju-baju di Pasar Baru ini daerah Bandung, dan mereka sering datang ke sini. Ya mereka cakap lah bahasa Malaysia, kita taunya dari sana ya. Dan luar biasa, kita ngerasa minder lah pokoknya gimana ketemu mereka ya. Dari tampilan, dari cara mereka bicara, kelihatannya agamis banget gitu loh. Jadi bagaimana tidak ketika itu viral, masyarakat tidak mengecam ya? Nggak mungkin nggak mengecam ya, pasti mengecam lah. Mereka orang agama juga melarang itu gitu loh. Bahkan yang saya lihat itu kelihatannya mungkin ya kebetulan ya yang ditampilin itu muslim loh, yang pakai jilbab gitu loh. Jadi di video TikTok itu yang ditampilin wallah alam ya, di berita itu pakainya jilbab, dan di unboxing satu-satu, dilepasin aksesorisnya kayak gitu katanya. Dan saya jangan dicari videonya dan jangan diikuti. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya ini tidak untuk ditiru sebenarnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya gitu deh, kita Malaysia Indonesia sedang sama-sama terus menjaga keistiqomahan kita untuk hidup yang lebih baik, insya Allah. Kita berjuang, kita sama-sama berjuang, kita negara tetangga, kita juga saudara muslim. Ya Allah. Oke, itu yang sedang viral, yang ingin saya omongin di sini. Dan saya percaya bahwa ini semua akan berlalu, kepemimpinan yang adil akan hadir, dan kita semua akan menjadi lebih baik. Itu yang saya harapkan ya. Doaku sih sebenarnya. Itu saja yang sekarang lagi trending di Malaysia. Aku sengaja tidak menampilkan atau mencari tahu videonya. Karena mungkin kalau saya sih mikirnya karena viral itu kan banyak yang ngikutin katanya. Banyak yang ngikutin, pasti kita nemu kalau kita cari gitu loh. Di TikTok katanya ya. Jadi viralnya itu di TikTok. Karena memang megangnya juga modelnya bukan begini. Kalau begini biasanya YouTube, dan megangnya begini, dan biasanya TikTok ya. Dan itu pengantinnya itu megangnya begini cuy, sambil kayak kaca gede gitu, kaca besar gitu. Kemudian
laki-lakinya di belakang nyebutin apalah aksesoris. Saya nggak bisa bayangin sih, ya Allah, kalian muslim, ya Allah, ya Allah, Allah. Kalian muslim. Kalau aku sih ngelihatnya oknum saja, ini pastilah oknumnya yang kurang agamanya, pakai jilbab, sayangnya itu dia itu kurang agamanya dan tidak menggunakan agama sebagai jalan hidup. Jadi oknum saja ya, jadi tidak semua, tidak kebanyakan, tidak hanya orang-orang segelintir orang saja yang saya pahami gitu, yang saya lihat gitu kan. Jadi tidak bisa menjudge bahwa itu mayoritas, banyak, bukan, nggak bisa dijudge bahwa banyak orang yang seperti itu, nggak juga sih. Karena aku yakin dan percaya dengan saudara-saudara muslim saya di sana, saudara-saudara muslim Malaysia yang saya pernah temui, dan saudara-saudara muslim Thailand juga yang pernah saya interaksi di sana. Saya percaya sama mereka gitu kan. Itu saja, semoga aja ini tidak ditiru. Kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya, bahwa hal yang buruk tetap akan menjadi buruk. Tinggalkan itu, yang baik amalkan sebagai lahan ibadah gitu kan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditiru, jangan ditiru.